Bapak ingin kita membuat kesepakatan. Kita membuat perjanjian apa yang akan menjadi dasar atau menjadi alasan kita bertindak di kelas. Sikap-sikap seperti apa yang akan kita lakukan pada saat pembelajaran di kelas. Nah, jadi Bapak akan minta kalian untuk kita bersama-sama membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas, gitu ya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan, acungkan tangan, apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Jadi yang paling kiri dengan yang paling kanan itu bedanya apa? Kalau ditanya persamaannya apa itu pasti sudah paham ya, itu sama ya. Tapi bedanya apa? Apa bedanya yang kanan dengan yang kiri? Yang kiri itu peraturan, yang kanan itu keyakinan. Siapa yang bisa? Acungkan tangan. Ayo belajar untuk berani. Atau Bapak panggil dari absen. Sekarang tanggal berapa? 26. Absen nomor 26 itu Sophie. Mana Sophie? Nah, Sophie cuma bisa jelaskan nggak? Apa bedanya antara peraturan dengan keyakinan? Sekarang bulan apa? Juli itu bulan berapa? 7. Nomor 7 siapa? Gita Agustin. Gita, bisa menjelaskan? Nah, ada perbedaan ya. Kira-kira bedanya apa? Bisa dimaknain nggak? Jadi kalau di peraturan itu banyaknya larangan ya. Ada kata jangan, ada kata dilarang, terus apa lagi? Tidak boleh, ada kata tidak, jangan, dilarang. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan seperti apa? Itu berupa ajakan. Jadi arahannya lebih positif, lebih baik. Nah, jadi perbedaannya kalau peraturan itu biasanya lebih menekan. Misalnya dari Bapak, kalian nggak boleh berisik, kalian nggak boleh makan di kelas, nggak boleh main HP di kelas. Nah, itu peraturan dari Bapak langsung gitu ya. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu harus dari kalian diri sendiri. Keyakinan itu harus dari diri kalian sendiri. Apa yang kalian sepakati, apa yang boleh dilakukan di kelas dengan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nah, sekarang tugas kalian menuliskan di sini apa yang menjadi peraturan dulu ya. Apa yang menjadi peraturan? Hidup, bantuin. Dibagiin satu orang satu. Nah, tugas kalian menuliskan kira-kira kalian ingin ada aturan apa di kelas. Misalnya pada saat belajar kalian ingin ada aturan apa? Peraturan dulu ya, jangan keyakinan, peraturan dulu. Kalian ingin ada peraturan apa di kelas? Tuliskan namanya, nama kalian tuliskan. Nama Sophie, misalnya apa tadi peraturannya? Tidak boleh berisik di kelas, gitu ya, tuliskan. Udah sama. Di foto lebih dari
Kalau sudah selesai, kalian tempelkan di depan. Seperti itu. Tempelkan dengan rapi. Tidak boleh makan di kelas. Misalnya, kalau kalian pengen aturannya seperti itu, tuliskan. Tidak boleh apa? Nah, tempelkan. Nah, yuk tinggal di tempel. Itu apa? Oke. Jadi kita buat kesepakatan bersama apa aturan yang harus kita laksanakan di kelas. Kita yakini bersama, kita sepakati. Rifki Agustian tidak boleh berisik di kelas. Irma tidak boleh tidur saat pelajaran. Satu-satu, sabar. Ya. Boleh ke bawah, boleh ke bawah. Kenapa? Oh, bawah. Tidak boleh membuli tidak boleh membunuh lagi. Sudah semua? Lagi? Gila deh. Sudah, apa-apa di nanti ada di dulu. Dicicil aja dulu. Dicicil ya. Oke, sambil kita baca ya. Silakan satu orang maju ke depan untuk membacakan bisa 5 aja, 5 dari ini. Kemudian nanti gantian lagi. Yuk, satu orang maju membacakan saja, tidak susah. Boleh. Siapa namanya? Bukan ya? Bacakan 5 saja. Ini mau berbagi video mau kan? Ya, namanya sama aturannya. Tadi yang ini sama 5 udah. Lanjut dari sini. Aturan tidak boleh tidur di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Nama Dini Wahyuni, peraturan dilarang buang sampah sembarangan. Nama Welas Mulyadi, peraturan tidak boleh main HP di kelas. Nama Robia, peraturan tidak boleh berkata kasar di kelas. Nama Silva tidak boleh bercanda di kelas. Sudah 5 ya? Oke, tepuk tangan. Oh, boleh. Siapa namanya? Eki Agustian. Mulai dari tadi udah 5, 7. Oke. Dari siapa ya? Ya. Nama Silva tidak boleh bercanda di kelas. Nama Najat tidak boleh berisik dan berucap kasar. Nama Rizky Angga Saputra tidak boleh buang sampah sembarangan. Nama Ridwan harus mendengarkan guru sopan santun, tidak boleh gaduh. Ya. Ini itu kan dulu. Nama Agus tidak boleh bersikap dan berucap kasar. Oke, tepuk tangan. Maju berdepan lagi. Yang belum tadi
Mutia Fadila. Ayo, boleh perempuan mau ya? Iya, maaf ya. Tadi sudah sampai mana? Agus, Pak. Sampai Agus. Berarti lanjutkan. Agus luhur. Nama Sofi dilarang buang sampah sembarangan. Nama Gita Agustin dilarang buang sampah sembarangan. Tia Fadila tidak boleh bersikap dan berucap kasar. Nama Jana tidak boleh bercanda saat jam pelajaran. Nama Lia Agustin tidak boleh berisik di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan di kelas atau di luar. Oke, sudah sempurna. Dilanjutkan lagi. Apa bang? Yang mau aja, yang mau, jangan dipaksa ya. Yang mau aja. Laki-laki, Vicky, boleh. Tadi dari siapa? Iya. Oke. Nama Diana, peraturan tidak boleh bercanda saat guru menerangkan tugas. Nama Julia tidak boleh bersikap dan berucap kasar. Tidak boleh berlambang. Peraturan tidak boleh berisik di kelas. Peraturan tidak boleh bersikap dan berucap kasar. Ada 5. Oke, putaran. Ada sisa 3 ya. Ya bang. Terakhir dia. Laki-laki perempuan. Perempuan lagi boleh. Jangan mau. Jangan udah belum? Ada siapa? Ayo. Terakhir sama Bapak aja ya. Ahmad Zidan tidak boleh bersikap dan berucap kasar. Kemudian Rudi tidak boleh bercanda dan bermain-main di kelas. Kemudian Aldi Maulana tidak boleh terlambat atau tidak boleh telat menjalankan tugas ya. Kemudian Muhammad Fikri tidak boleh menulis atau mencoret kelas. Selanjutnya yang Kurnia betul. Kurnia Febri peraturan kelas tidak boleh membuli teman. Nah, tidak boleh membuli teman ya. Kemudian Mukibatul Mila tidak boleh bersikap dan berucap kasar. Yang Lilin sudah ya, Lilin Mutia ini. Jadi bacanya Mutio. Selanjutnya yang kalian tulis itu barusan banyaknya tidak boleh gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira kata-kata tersebut, kalimat tersebut menjadi positif, menjadi keyakinan kelas. Jadi dari kata tidak boleh, misalnya contoh di kertas ini, tidak boleh terlambat. Keyakinannya jadi apa? Tepat waktu masuk dan keluar kelas gitu ya. Jadi jangan ada kata tidak, jangan ada kata jangan ada kata dilarang gitu ya. Yuk dibagikan. Sekarang kalian tulis lagi apa yang sudah kalian tulis di depan, ubah menjadi kalimat positif. Jadi tembak gitu. Jadi apa yang sudah kalian tulis ubah, maknanya sama, tetapi jangan menggunakan kata tidak atau kata jangan, kata dilarang itu jangan. Coba gimana caranya? Nah ini dilarang buang sampah sembarangan, kira-kira contohnya jadi apa? Menjaga kebersihan kelas, bagus. Kalian tuliskan di kertas itu, kemudian tempelkan lagi. Pakai nama nggak, Pak? Pakai nama, sama. Tempelkan di sebelah sini aja ya.
Ini tadi adalah peraturan kelas. Kalau sudah silakan berdoa. Bergantian, rapi, tertib. Belum ada yang membuat aturan ini ya, antre atau tertib ya. Oh, di mana tadi? Muhammad Sodi, keyakinan dan apa ini? Ya, sudah oke, bagus. Sambil dipijat-pijat dan nempel. Siapa yang tadi belum ke depan, belum membaca, sekarang maju ke depan, membaca 165. Siapa yang belum tadi? Yuk belajar hanya membaca saja, tidak sulit. Mau dipungut lagi? Sekarang tahun berapa? Tahun 2023. Mana nggak ada nomor 2023 ya? Adanya 20. Ya, Agustian tadi udah. Udah ya? 23 Robina. Silakan bacakan. Mau berapa? Nama Sofi, menjaga kebersihan kelas. Oke. Nama Sulkowensari, sopan dan menghormati guru. Nama Irma, keyakinan kelas, sopan dan menghormati guru. Ya. Nama Rodia, keyakinan kelas, menghargai dan membantu teman sekelas. Nama Diana, keyakinan kelas, sopan dan menghormati guru. Oke, pertama. Jadi salah satu keyakinan kelas ada yang menuliskan nggak bahwa di kelas itu harus mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik. Jadi pada saat orang lain berbicara, kita dengarkan, tidak mengobrol, tidak berbicara, tidak ketawa-ketawa, tapi kita fokus menyimak. Itu ada yang menulis nggak? Indah apa? Siapa? Indah ya. Fokus menyimak dan mengamati penjelasan guru dengan baik. Nah, selain guru juga pada saat teman berbicara di depan atau sedang berbicara, sedang bertanya atau sedang memberikan masukan, gitu ya, kalian dengarkan dengan baik. Nah, itu merupakan saling menghargai atau saling menghormati dengan teman. Selanjutnya siapa yang mau membacakan lagi? Laki-laki.
siapa namanya? Nah, kamu siapa? Nah, Ridwan boleh Ridwan baca di depan. Nah. Mulai tadi udah 5. Menjaga kebersihan kelas. Nama Nadia, silakan jangan coret-coret tembok kelas dan lainnya. Nama Muhammad Odi, jangan berucap kasar. Jangan berucap kasar. Diri sopan dan menghormati guru. Udah 5? Gitu Pak. Ya, Rizky Angga Saputra, jaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, selamat. Selanjutnya siapa lagi? Diri Mutia menyimak penjelasan guru dengan baik. Melia ya. Media Nancy boleh main HP di kelas saat sudah istirahat. Jadi pada saat pembelajaran HP-nya disimpan. Dini Wahyuni menjaga kebersihan kelas, sopan dan menghormati guru. Tia Vanila menghargai dan membantu teman kelas. Kemudian Neng Surya menghargai dan membantu teman kelas. Kemudian Jana masuk dan keluar kelas tepat waktu. Oke. Muhibatul Mila menghargai dan membantu teman kelas. Denny menjaga kebersihan kelas. Kemudian Aldi Maulana tepat waktu masuk keluar kelas dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Agus menghargai dan membantu teman di kelas. Selanjutnya terakhir bacakan. Siapa yang mau? Budi. Yuk. Boleh perempuan pada laki-laki? Namanya siapa? Nah, tahu dulu kan? Nama Lia Agustin masuk. Sopan para guru. Nama Ida Julita. Orang fokus dan mengamati pelajaran guru dengan baik. Nama Ahmad Jidan, sopan dan menghormati guru. Nama Kurnia Dianti, saling menghargai satu sama lain. Nama Ridwan, sopan menghormati guru dan teman. Nama Muhammad dan Biur. Ya, oke, tepuk tangan. Baik. Selanjutnya, kalian ini sudah paham ya apa bedanya peraturan dengan keyakinan. Dalam peraturan itu arahannya misalnya bisa satu arah saja. Misalnya dari Bapak, kalian tidak boleh main HP atau kalian tidak boleh makan di kelas. Itu arahan dari Bapak, gitu ya, peraturan. Tetapi kalau keyakinan atau kalimat positif itu munculnya dari kalian sendiri. Kalian pengennya di kelas itu seperti apa? Pengennya di kelas itu tertib, nyaman, terus bersih. Berarti kan harus menjaga kebersihan. Sampahnya jangan di mana saja, jangan sampai di kolong meja juga, gitu ya. Bawa keluar, cari tempat sampah, cari tong sampah, buang di situ. Sehingga kelas bisa bersih, nyaman, dan kalian belajar pun lebih enak, gitu ya. Kemudian pada saat teman kalian sedang kesulitan, kalian bantu. Pada saat teman kalian sedang berbicara di depan, kalian dengarkan. Jangan diledek, jangan disorakin, gitu ya. Tetapi dengarkan, disimak. Beri tepuk tangan, beri apresiasi, biar lebih selamat. Nah, selanjutnya kita akan membuat poster keyakinan kelas. Jadi kalian sudah tahu ya, kalau peraturan itu sudah kita tinggalkan. Peraturan itu jangan ada kata tidak atau dilarang, gitu ya. Kita pakainya yang ini, kalimat positif. Itu karena ditinggalkan kejatuhan ya. Kita pakainya kalimat positif atau keyakinan kelas. Jadi ini sama dengan keyakinan kelas. Oke. Nah, untuk membuat poster kita buat kelompok. Ini ada berapa? 27 ya? Berapa? 29. Tapi nggak hadir satu. 2. Suryadi ada nggak? Ada. Sama
Sahrul. Berarti 28. Kalau di sini 28 ya. Tadi ada yang nggak absen? Ada yang nggak kepanggil? Siapa? Rudi. Oh iya. Rudi. Berarti 29 diambil 2, 27. Kita bikin berapa kelompok ya? 2. Kita buat 5 kelompok. 5 kelompok. Nanti dalam satu kelompoknya ada yang 6 orang gitu ya. Ada yang 5, ada yang 6. Nah, cara membagi kelompoknya, kalian berhitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mulai lagi 1, 2, ini belakang 3, 4, 5 gitu ya. Lanjut lagi 1. Coba mulai. Dihitung ya. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
3, 2, 3. Oke. Kelompok 1 kumpul sebelah sini. Kelompok 2 kumpul sebelah sini. Kelompok 3 kumpul sebelah sana ya. Kelompok 4 di sini, kemudian kelompok 5 di belakang sana. Silakan kumpul dengan angka yang sama. Sesuaikan saja. Kelompok 5 berarti dia. Hah? Iya.
Sekarang tugas kalian adalah membuat keyakinan kelas. Kalian seperti ini ya. Boleh? Kelompok 2. Kelompok apa ini? Kelompok 5. Ini adalah contoh posternya. Contoh posternya. Kalian buat seperti ini. Di sini kata-katanya bisa mengatakan. Kalian ganti dengan keyakinan ya. Oh ini contoh saja. Boleh. Tapi jangan semua ya di sebagian saja. Sesuaikan dengan apa yang sudah kalian tulis di kertas ini. Yang warna apa? Dia seperti bawah. Oh. Itu aja. Jadi coba. Oh gede tulisannya bisa. Bisa litik. Keluar deh. Ya, boleh mau jangan lupa pakai nama kelompoknya. Mama punya lah mau nyoron ke Bogor. Simpan dulu aja. Di sana. Duduk dulu ya. Dipakai lah. Bilang Detik. Ya Allah. Geus kan deh. kalau angin gambar yuk. Pengkok ini. Gambar. Iya mah video. Cuma tinggal orang munafik. Maaf. Iya, usaha. Ada haram. Kalau bisa keyakinan kelasnya itu sesuai dengan apa yang kalian tulis di depan, kalian tuangkan di poster. Ini apa yang sudah kalian tadi tuliskan.
Dik, Dik, bohong Dik. Ya, sok. Oh di yuk buka tes center. Dah di video guys ya. Hari di Kita. Oh senyum. Cina Ban. Untuk bagian belakangnya. Disobek lagi. Kayak itu nembus di beta. Kelompok 2 ambil posisi setelah kelompok 1. Kelompok 3 di tengah. Kelompok 4 ambil posisi, kemudian kelompok 5. Aduh. Bentar, jangan ditempel dulu. Tempelnya berdekatan ya, berdekatan. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan jauh-jauh. Nah. Dari jauh ya. Udah soal. Nah, gitu. Dua. Tingginya harus sama, Bapak yang mulai.
nanti udah selesai. Tadi ada pesan. Di sini. Terus teh jadinya bikin video ulang. Nah tadi ayah. Tapi dilanjutin. Enggak. Berhenti sendiri. Berhenti sendiri tapi cuma ini masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak? Enggak, langsung di Ada jadi ada 2 video. Ini lah. Saya ucapkan terima kasih 32 menit. Baik Bapak Bapak Yang kedua, 7 menit. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta staf PO yang hari ini saat ini mau bersedia dan hadir dalam mendengarkan saya dengan Bu Iim. Mungkin akan banyak berbicara di depan gitu ya. Sebelumnya Bapak Ibu bilang cakep ya. Cakep. Pantun. Kecilnya ada dari terasi. Terasi bukan enak sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya presentasi. Parkir mobil di garasi. Mobilnya bersih, cakep sekali. Bapak Ibu jangan frustasi. Makan siang nasi kebuli. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya di depan bukan karena lebih tahu, bukan karena lebih pintar, tetapi ada kesempatan ikut CGP seleksi lolos bisa mengikuti, kemudian ada mendapatkan materi atau ilmu baru, kemudian ada kesempatan untuk sharing, berbagi. Jadi ini hanya sharing saja, hanya berbagi apa yang sudah diterima pada saat pendidikan CGP. Nah, sebenarnya materi tadi sudah disampaikan oleh Bu Ibu semua, jadi sudah habis. Jadi bingung nih, nyampaikan apa ya? Jadi sudah habis materi semua sudah jelas oleh Bu Ibu. Pada intinya apa yang kami ingin sampaikan adalah tentang budaya positif, pembiasaan budaya positif. Nah, yang pertama atau terkait budaya positif ini adalah mungkin pandangan atau paradigma kita sebagai Bapak Ibu guru memandang siswa. Kalau saya pribadi yang awalnya memandang siswa itu sama, memandang siswa itu semua kemampuannya sama, semua pengetahuannya sama. Akhirnya saya menyiapkan materi bahasa Indonesia. Kalau mengajar bahasa Indonesia, saya siapkan materinya sama, saya siapkan LK-nya sama, saya siapkan presentasinya sama. Yang ternyata setelah ikut CGP itu ternyata nggak gitu Bapak Ibu. Siswa itu beda-beda. Misalnya kalau saya melihat kelasnya Miss Panca, Selvi, Abdika dengan Milda itu nulis teks itu bisa sampai 2 halaman penuh gitu. A4 itu 2 halaman penuh bisa sampai begitu gitu. Tapi berbeda dengan siswa yang lainnya, misalnya satu paragraf aja bingung, satu paragraf aja banyak nanya gitu, Pak ini gimana, Pak ini gimana, Pak ini gimana. Nah, jadi itu kebutuhan murid berbeda-beda. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memandang peserta didik atau murid. Nah, kalau ini ada filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntut segala kekuatan corak yang ada pada anak maupun alam maupun zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian menghamba pada murid. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan satpam di bank gitu ya, dia galak, dia tegas tapi melayani gitu ya. Nah itu mungkin kalau saya ibaratkan, jadi guru itu harus ada tegasnya, ada galaknya, tetapi prinsipnya adalah melayani. Si siswa itu di kelas bisa nyaman, si siswa itu di kelas merasa tenang, nyaman, sehingga pengen belajar. Kemudian guru ibarat petani, sekolah ibarat tanah atau lahan. Petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya. Misalnya nih Bapak Ibu, kalau kita nanam padi, maka yang jadi adalah tetap padi. Kalau kita nanam pohon pisang, yang jadi, yang tumbuh itu tetap pisang. Tetapi tugas guru itu bagaimana si padi itu kualitasnya bagus.
Bagaimana kalau kita nanam pisang, si pisang itu hasilnya panennya bagus gitu. Jadi perannya adalah memaksimalkan potensi. Nah itu tadi bahwa setiap murid itu berbeda-beda kemampuannya. Selanjutnya ada nilai serta peran. Jadi dari ilmu yang kami dapatkan di CGP ini, yang pertama nilai dari segi mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, serta berpihak pada murid. Guru yang mandiri itu mau belajar, mau menggali ilmu, mencari informasi, mengembangkan diri, itu makna dari mandiri. Kemudian reflektif, apa itu reflektif? Jadi pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas, itu langsung direnungkan, kira-kira tadi siswa nyaman nggak, kira-kira tadi siswa ngerti nggak, paham tidak, tujuan pembelajaran tercapai belum ya. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan? Itu jadi berefleksi. Kemudian inovatif, setelah tadi berefleksi, oh kira-kira kayaknya tadi materi yang disampaikan kurang banyak contohnya, harus ada inovasi pemberian contoh biar siswa yang belum paham juga ikut memahami. Kemudian kolaboratif, adanya kolaborasi antara guru, siswa, antar sesama guru gitu ya, dalam menyiapkan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah berpihak pada murid. Nah tadi bahwa sudut pandangnya itu menyiapkan atau merencanakan pembelajaran itu melihat dulu apa yang siswa butuhkan, kemudian sampai mana kemampuan siswa yang sudah dimiliki. Selanjutnya ini maksudnya adalah peran guru penggerak. Nah perannya ini adalah pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, jadi memberikan atau sharing kemampuan kepada guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Ini terkait bagja, waktu itu sudah dijelaskan ya Bapak Ibu pada saat pendampingan. Nah, budaya positif tadi juga sudah lengkap, sudah sangat bagus disampaikan oleh Bu Iin terkait apa itu budaya positif yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan tanggung jawab. Pada intinya adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Baik, terkait budaya positif ini ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama disiplin positif. Jadi bagaimana seorang guru bisa menggerakkan jiwa murid berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga si murid bisa bergerak. Nah tentunya dari diri sendirinya dulu, seorang guru dari diri sendirinya dulu harus menerapkan disiplin positif. Nah maksud disiplin positif di sini Bapak Ibu, bahwa selama ini kata disiplin ini dimaknai secara negatif. Disiplin itu ditakuti gitu, kata disiplin itu. Nah di sini yang ingin diubah adalah makna disiplin sebagai hal yang positif, hal yang menggerakkan, hal yang diyakini gitu. Diyakini dari dalam diri sendiri, muncul dari dalam diri siswa ini adalah keyakinan dalam menerapkan keyakinan-keyakinannya yang sudah dibuat di kelas. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Bu secara jelas apa itu nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas. Seorang murid itu harus memiliki memahami keyakinan sehingga bukan diarahkan, bukan diberitahu oleh guru, bukan diarahkan harus gimana, tetapi dari dalam diri bahwa keyakinan di kelas itu harus saling menghargai, saling menghormati. Kemudian pada saat seseorang berbicara di depan, kemudian disimak dengan baik. Kemudian tidak, misalnya kemarin pada saat pelajaran bahasa Indonesia, saya minta siswa untuk berbicara di depan kelas gitu. Terus saya ingatkan kembali, apa keyakinan kelas kita bahwa pada saat ada teman sedang berbicara di depan, maka kalian simak dengan baik dan tidak meledek, tidak menyeraki gitu. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Nah ini idealnya mungkin akan sangat sulit ya Bapak Ibu diterapkan di keseharian kita.
menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kadang kalau misalnya kita ingin menerapkan segitiga restitusi tadi, ada siswa yang telat, terus kita terapkan segitiga restitusi, maka kita mungkin perlu waktu, perlu tempat, maka ditunda dulu. Jadi siswa pada saat telat, kita tunda dulu komunikasinya, silakan masuk dulu ke kelas, pada saat istirahat baru dipanggil. Setelah dipanggil baru kita laksanakan restitusi. Nah, pada idealnya kita pengennya hukuman langsung terapkan, hukuman langsung diberikan. Makanya biasanya murid yang terlambat kita berikan hukuman puska, murid yang terlambat kita beri hukuman sekarja dan sebagainya. Nah, idealnya akan sulit untuk menerapkan posisi manajer ini. Tetapi kita terus mencoba, terus belajar bagaimana menerapkan budaya positif. Jadi bukan dengan hal-hal yang negatif atau hukuman secara fisik, tetapi yang ingin diterapkan adalah bagaimana komunikasi dengan murid, menerapkan posisi manajer ini ya, komunikasi dengan murid, membangun pemahaman dari dalam dirinya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Bertahan hidup ini dari segi kebutuhan badannya ya, dari segi makan, kemudian rasa nyaman tadi. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa. Nah, kasih sayang dan rasa ini kasih sayang dan rasa diterima ini, misalnya si murid ini di kelasnya bisa berbincang dengan teman-temannya, pada saat kerja kelompok dia bisa berperan, yaitu bisa berkontribusi, kemudian memberikan partisipasi dalam kelompoknya, bisa ngobrol dengan temannya, bisa curhat, itu kasih sayang dan rasa terima. Kemudian kalau di rumah ada waktu dengan keluarga, kalau misalnya di rumah ada waktu dengan keluarga, bisa ngobrol, bisa main, bisa makan bareng, itu juga kasih sayang dan rasa terima. Bapak Ibu guru serta staf TU misalnya pada saat di kantor bisa berbincang, bisa mengobrol, bisa saling bercanda, itu juga rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, maksud dari penguasaan ini, siswa bisa berbicara di depan kelas, dia merasa bangga, merasa senang penguasaan. Seorang guru bisa mengajar atau menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang materinya dipahami oleh seluruh siswa, penguasaan. Saya misalnya bisa berbicara di depan Bapak Ibu secara lancar, alhamdulillah penguasaan. Terus apa lagi yang penguasaan? Ikut lomba dapat juara, penguasaan. Jadi itu kebutuhan dari segi penguasaan. Siswa bisa nulis cerpen sebanyak 2 halaman atau 3 halaman, penguasaan, merasa senang. Siswa apalagi bisa mengerjakan soal matematika, nah itu juga penguasaan. Kemudian kebebasan. Nah, peserta didik diberikan kebebasan, bebas dalam memilih, memiliki pilihan. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini tentu akan mudah, banyak macamnya. Ada yang senangnya main game, ada yang senangnya olahraga, ada yang senangnya belajar. Ada saja ya murid yang senangnya itu di kelas belajar membaca, nah itu kesenangan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu yang menurut saya akan sulit ya diterapkan, bahwa apakah murid pada saat kita tanya dia akan merasa bersalah itu dari dalam dirinya sendiri, atau kita arahin kamu merasa bersalah gitu. Nah, kalau di bagian menstabilkan identitas ini kan disampaikan kepada murid bahwa yang namanya salah itu manusiawi, guru juga pernah salah, gitu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian evaluasi tindakan yang salah, ditanya alasannya kenapa melakukan itu. Kalau kamu di posisi itu, kamu mau seperti itu, gitu ya, diperlakukan seperti itu, kamu mau dibully, nah itu validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini mungkin kalau menurut saya segitiga restitusi ini bisa diterapkan kepada murid yang
dia baik, gitu ya, murid yang baik bisa diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya muridnya tidak paham-paham atau tidak tetap nakal gitu ya, apakah restitusi ini akan tetap bisa diterapkan gitu ya, itu menjadi pertanyaan. Kalau siswanya mudah paham, diajak ngobrol, oke, berarti tergantung muridnya mungkin ya. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas ya. Mungkin tadi menanggapi bagaimana keyakinan kelas ini bisa dipahami oleh setiap guru. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas ini dibuat oleh wali kelas, masing-masing wali kelas, lalu bagaimana setiap guru mapel bisa memahami keyakinan kelas. Nah mungkin kita perlu ada misalnya sosialisasi bahwa silakan wali kelas membuat keyakinan kelas masing-masing. Setelah itu kumpul guru rapat. Nah setiap wali kelas mensosialisasikan hasil keyakinan kelasnya apa di kelas 10 TKJ, di kelas 11 TKJ keyakinan kelasnya apa. Nah bisa disatukan, dikumpulkan sehingga menjadi atau misalnya bisa dipilah menjadi keyakinan sekolah gitu ya, peraturan sekolah, karena tadi yang apa ya, harus ada peraturan sekolahnya gitu untuk konsekuensi, maksudnya yang tadi ada hukuman, ada konsekuensi sama restitusi. Nah kira-kira kalau restitusi itu wajib dipakai, kalau konsekuensi kira-kira wajib nggak atau itu malah nggak harus? Nah terkadang kan ada siswa melakukan pelanggaran, datang terlambat. Kira-kira mau kita tunda dulu, ajak ke restitusi nanti jam istirahat, atau mau langsung dikasih hukuman, atau mau dikasih konsekuensi. Nah itu kan kesepakatan dengan Misbanda misalnya sebagai siswa. Kira-kira kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, mau ditindak cepat, tindaknya pakai konsekuensi, atau nanti aja restitusi. Nah itu gitu ya. Kalau misalnya konsekuensi kan berarti perlu adanya aturan sekolahnya. Konsekuensinya apa? Kalau terlambat, konsekuensinya apa? Kalau buang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Nah itu perlu disusun juga gitu ya. Secara satu sekolahnya konsekuensi. Kalau restitusi kan kasus per individu, kemudian ditangani secara insidental gitu. Selanjutnya saya coba tayangkan video. Oke, kita akan membacakan lagi untuk akan menjadi peraturan Saya mencoba menyusun atau mengajak siswa kelas 10 TKJ dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi saya minta setiap murid menuliskan apa yang menjadi peraturan kelas yang ingin dia tuliskan, yang ingin dia terapkan di kelas. Kemudian ditempelkan di papan tulis. Peraturan. Jadi kira-kira yang siswa ketahui peraturan itu apa? Ada yang pastinya ke membuang sampah, gitu ya, dilarang
dilarang membuang sampah, dilarang berisik, kemudian tidak membuat gaduh. Ini sama Bapak Ibu, kalau misalnya CGP lagi loka karya di kelas, loka karya misalnya di kelas itu seperti ini. Jadi guru-guru itu seperti ini nih di kelas tuh. Sedang loka karya kita ngisi, isi, kayak sekolah gitu di kelas. Nah, apa yang menjadi peraturan biasanya ada kata jangan, dilarang, tidak boleh gitu. Yang ditulis di bagian peraturan itu jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, saya minta siswa membacakan. Tidak boleh berkata kasar di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sopan dalam kelas. Kemudian setelah membuat peraturan, maka siswa diminta mengubah dari peraturan itu menjadi kalimat positif atau keyakinan kelas. Maka yang dilakukan adalah menghilangkan kata jangan atau dilarang atau tidak boleh. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Ada juga yang menuliskan satu orang jangan membuli temannya.
siswa. Lanjut. Kamu ini main apa-apa? Nah, setelah membuat peraturan kelas atau membuat terima positif atau kegiatan kelas, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok ini membuat poster. Jadi langkah dalam membuat kegiatan kelas itu ada membuat posternya, wajib membuat poster. Kelas membuat poster untuk ditempel di dinding kelas. Nah, seperti ini Bu, kan kalau di lokasinya biasa dikasih kertas, dikasih spidol, di kelompok gitu-gitu kalau lagi sama bikin kalau lagi olahraga gitu. Kasih contoh dulu biar paham. Ya, di tesnya. Nah, dari fasilitasi dengan kantor, kemudian dari menempelkan sticky note di papan tulis, terus juga kita fasilitasi dengan spidol. Terima kasih Bapak Dede fasilitasnya. Baik, nah kemudian setelah kegiatan kelas selesai dibuat, maka siswa menempelkan hasilnya di dinding kelas. Ini berikut beberapa contoh hasil kegiatan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 10 KJ. Jadi saya minta menuliskan paling banyak 6 saja, misalnya satu kelompok menuliskan 6 saja kalimat positif atau keyakinan kelas. Agak berbeda dengan yang dibuat dengan Buyung tadi. Kalau Buyung ada nilai kebajikan ya, ada nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelasnya atau kalimat positifnya apa saja. Tapi kalau saya minta ke kelas membuat peraturannya apa, ubah dari peraturan ke kalimat positif atau langsung menjadi keyakinan kelas. Baik, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif dari segi materi serta pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas. Maka Bapak Ibu bila ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan, diberikan kesempatan. Iya. Kita membuat keyakinan si siswa ya. Oke lah, pada saat kita ada di dalam, mereka bisa mendiskusikan kepada teman-temannya atau berdiskusi dengan teman dan guru bagaimana membuat keyakinan dan sudah terpasang gitu kan. Iya. Terus kan tadi kan di contohnya ada keyakinan apa
boleh bully gitu ya. Pokoknya nggak ada bulian lah di dalam kelas, baik di dalam kelas maupun di luar misalnya. Ternyata masih terdapat aksi bullying di dalam kelas. Itu bagaimana Pak? Kita apakah proses restitusi masalah ini akan tetap individu atau kelas sikap? Nah, luar biasa sekali pertanyaannya. Mau jus apa sih? Memang yang namanya kasus bullying dan sebagainya sudah diberi treatment seperti apapun ternyata tetap terjadi. Ya, susah. Terus untuk keyakinan kelas ini saya juga tidak yakin bahwa setelah ditempelkan dan ditaruh di brainwash dengan keyakinan bahwa kamu harus meyakini bahwa teman kita adalah orang-orang yang wajib kita sayang dan hormat sebagainya kan. Tapi pada kenyataannya memang realnya di kelas ya tetap akan berbeda gitu Pak. Iya, betul sekali Miss. Mata caranya biar kita bisa kompak. Ini bagus banget dan alhamdulillah tadi benar kata Bapak, alhamdulillah di kita sudah ada guru yang mengikuti CGP calon guru penggerak, jadi bisa mendiseminasikan apa-apa yang sudah didapatkan untuk diinformasikan kepada kita semua. Jadi kita juga terbuka, oh seperti ini. Nah, kenapa ya Pak? Jadi terima kasih. Cuma mohon share-nya bagaimana kalau kita menghadapi kasus-kasus siswa yang seperti itu. Terus misalnya ada lagi waktu itu ya siswa kita yang bernama siapa pun Faisal. Nah itu kan dia bagaimana mau bisa datang disiplin ke sekolah, gitu ya itu kata disiplin tadi. Bagaimana dia mau masuk ke sekolah dengan kebutuhan dasarnya saja dia nggak dapet. Satu, bertahan hidup nggak ada di rumah, pakaian juga yang nempel saja, terus kasih sayang nggak ada orang tua dan sebagainya. Kalau misalnya 5 kebutuhan dasar itu harus terpenuhi, padahal siswa kita tidak terpenuhi kebutuhan dasar itu, memang sekolah bisa apa? Kita mau apa gitu? Kalau teori-teori kayak gini kan enak banget. Teori kayak gini meyakini bahwa anak itu harus merasa nyaman, ya kan? Intinya kan di dalam program guru penggerak ini kan kita membuat anak itu merasa nyaman, terus timbul motivasi intrinsiknya untuk melakukan segala sesuatu dengan benar tanpa ada paksaan karena peraturan-peraturan dan disiplinitas di dalam itu kan. Jadi intinya teh untuk menumbuhkan pada akhirnya itu menumbuhkan disiplin diri dari di dalam diri sendiri gitu Pak. Yang kedua, terus yang ketiga, misalnya anak kita mau masuk ke sekolah kedinasan, ya Pak Kuliah kemarin kita diskusi masuk STP. Keyakinan dia ini tidak terpakai, nggak bakal terpakai. Kenapa? Kita bilang meyakini bahwa orang lain itu adalah orang yang wajib dihormati. Ternyata senior datang di kampungan, kayak gitu, ketenangan dan sebagainya. Dan kita harus siap mental itu Pak Bu. Jadi intinya rumahannya. Nah kalau saya baca mah, oke berarti 85% itu teori. Idealnya seperti itu, tapi pada saat dilaksanakan langsung di lapangan dengan anak kita misalnya ya, anak kita itu keyakinan dirinya udah bagus nih, disiplinitasnya timbul, disiplinitas dalam dirinya itu bagus, tapi setelah mereka masuk ke perguruan tinggi manapun, baik STP atau PT yang lain itu kan ternyata berbeda lagi dan gitu. Nah, cuma di dalam dirinya sudah ada ya keyakinan, sudah timbul disiplin diri kayak gitu sih positifnya. Terima kasih. Bukan tanya sih Pak, cuma sharing aja. Iya, makasih. Itu apanya? Tepuk tangan dulu tuh Ustaz. Warna 3 ya. Banyak yang masih ada pertanyaan. Boleh. Oh boleh 3. Silakan. Iya. Izin sebentar boleh nggak Bu? Kalau misalnya mau
idealnya sebagai guru harus seperti apa ya Pak? Maksudnya memberikan anak tersebut keluar dulu kita ataukah menunda jam sambil menunggu mereka? Itu bukan hanya kejadian misalnya izin ke kantin atau kadang ada beberapa yang Bu tadi sholatnya gantian, mau sholat dulu, Ibu nanti masuknya ya. Sedangkan yang lain, ayo aku Bu masuk. Nah, gimana ya? Aku Ibu ya Pak. Yang kedua adalah tentang penerimaan. Penerimaan kan rata-rata biasanya kalau dalam proses pemilihan kelompok itu kan suka pada pengen pilih sendiri ya Pak. Saya pengen sama si A aja, saya pengen sama si B aja. Betul banget. Kalau dipisahin, mereka suka nggak mau Pak, mendingan nggak mau gitu kan. Nah, idealnya itu guru gimana? Soalnya kadang kalau pengen kita kan guru idealnya kan disebar ya Bu, maksudnya yang bisa, yang kira-kira mampu dicampur sama yang in the middle gitu ya, yang rata sama yang low gitu kan. Tapi ternyata kan enggak, mereka punya grup yang misalnya dia bisa-bisa gitu, saya cuma mau sama ini. Nah, gimana tuh Pak? Kemudian yang terakhir tentang segitiga restitusi itu Pak. Misalnya kita kan sudah melakukan proses yang ketiga itu Pak, dari penguatan dan sebagainya sama keyakinan, kemudian masih tetap dilakukan lagi. Sudahkah pekerjaan kita selesai di situ? Ataukah dikembalikan ke guru BK? Maksudnya guru BK kan emang tugasnya ketika kita sudah melakukan dan tidak ada perubahan dalam siswa tersebut, sudahkah pekerjaan saya dalam artian sudah yang mau gimana tindak lanjutnya? Apakah sudah berhenti di situ atau malah saya harus melakukan ke guru BK atau seperti apa? Ya. Itu saja kegiatan Pak. Terima kasih. Sampai Pertanyaannya sampai kapan? Pak Roni silakan 9 pertanyaan. Ada. Udah kenyang aja. Baik. Menanggapi pertanyaan dari Miss Kaca tadi, yang pertama apa ini? Nah, kemarin juga saya ngajar di sekolah TKJ, memang anak-anak laki-laki itu masih meledek si wali itu masih gitu, meskipun sambil. Jadi karena saya kasih tugas misalnya siswa silakan observasi tanaman di sekolah gitu, jadi pada mencar, pada keluar gitu. Nah di situ masih meledek wali. Nah bagaimana kira-kira penanganannya kalau dari guru penggerak belum ada yang disampaikan itu hanya restitusi secara individu, restitusi secara individu. Tapi kalau restitusi secara klasikal itu belum disampaikan contohnya atau materinya. Tapi mungkin bisa dicoba ya, keyakinan kelasnya apa, kita bisa dicoba restitusi secara klasikal. Kalau dari segi teori atau dari guru penggeraknya nggak ada itu, hanya ada restitusi secara individu saja. Tapi kita bisa coba misalnya diuji cobakan restitusi secara klasikal, kira-kira dampaknya seperti apa. Itu yang pertama. Kita uji coba restitusi secara klasikal. Jadi kalau dari segi teori atau dari CGP ini tidak ada. Kalau klasikal itu adanya, kemarin contohnya itu materinya hanya restitusi secara individu saja. Nah, mungkin kita coba ya. Ya maksudnya lagi di kelas aja, berarti kayak ngobrol lagi gitu ya. Diungkit lagi kira-kira kelasnya apa yang sudah dilanggar. Misalnya kita disadarkan lagi bersama-sama. Faisal itu yang menikah ya? Apa?
Oh. Nah, kemarin kan saya juga udah nanya ini ke Bu Iin ya, waktu acara apa? Iya, workshop ADHD bahwa ada kebutuhan dasar siswa. Kalau misalnya siswa di rumahnya berangkong, di rumahnya sedih, di rumahnya terus asa, pada saat ke sekolah dia tidak termotivasi. Nah, kira-kira peran guru sejauh mana nih? Jadi bercampur ke situ. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang sama. Jadi jawabnya apa ya? Jawabannya adalah paling sejauh-jauhnya itu jawabannya. Peran guru sejauh-jauhnya berarti istilahnya kemampuan guru sampai mana? Kalau mampunya ngasih uang jajan ya udah segitu aja. Sejauh-jauhnya itu berarti kan sejauh kemampuannya, nah, seperti itu ya. Kemampuan guru mampunya seperti apa? Itu juga masih menjadi pertanyaannya. Karena di CGP disampaikan kebutuhan murid ada 5 tadi ya. Salah satunya kebutuhan dasar. Kalau ada kebutuhan dasar, guru memenuhi kebutuhan dasarnya sampai sejauh mana gitu ikut campurnya. Semampunya. Keyakinan. Ayo menulis. Bisa ketiga ya Pak. Oh iya. Makanya kita sekarang di sini pakainya ini ya, pakainya galak ya, ada pagi, papur, gitu, pagi, gitu yang galak-galak. Nah, kalau idealnya CGP sih pemikiran Ki Hajar Dewantara pengennya menghamba pada murid, jadi komunikasi dengan baik, membangun motivasi dari dalam dirinya. Sedangkan idealnya susah, gitu ya, idealnya susah. Ada yang bisa diajak seperti itu, ada yang tidak. Diferensiasi juga beda-beda siswanya. Ada yang bisa diajak baik, ada yang susah. Maka pada kenyataannya di lapangan tentu masih diperlukan galaknya atau disiplinnya. Ya mungkin tadi yang saya sampaikan di mana seperti satpam di bank itu galak tapi melayani gitu ya. Selanjutnya, oh iya. Nah paling Bu kalau menurut pemahaman saya mah pertanyaan Bu Ina yang nomor 1 ini buat dulu keyakinan kelas. Kalau sudah misalnya masuk kelas tepat waktu, keluar kelas tepat waktu. Jadi kalau misalnya ada yang minta jajan, minta waktu untuk makan, keyakinan kelasnya apa? Jadi disepakati dulu. Iya. Jadi masuk ke kelas tepat waktu, keluar kelas tepat waktu, sudah dibuatkan kembali, ada yang membuat. Iya. Betul sekali. Tepat sekali. Bertahan itu. Makanya Bu ini memenuhi kebutuhan hidup. Iya, iya. Baru kelas 10. Iya. Itu juga saya lupa nggak minta izin ke Bu Rina. Kirain balik kelasnya siapa ini. Iya, 11 sampai udah. Kan belum. Baru 10 aja. Ya kan balik kelasnya. Oh iya. Oke. Oke, siap. Dibutuhkan apa? Oke lah CGP, apalagi kita CGP di sini. Ya,
berarti peran sekolah bagaimana menghadapi yang seperti ini. Kan memang CGP itu kan dimaksudkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Biar nanti pada saat jadi pengawas atau pengawas sekolah sudah mahir memberikan solusi atau solutif lah ceritanya. Untuk keyakinan kelas sudah ada tetap tanggung jawab kelas. Ini kalau nanti misalkan Caranya juga ya memang tetap, tapi tetap yang koordinir di kelas itu tetap bergerak. Cuma kalau misalkan ada hal yang kurang paham, saya dijelaskan ke. Berarti kalau misalnya diperlukan sosialisasi misalnya keyakinan kelas seperti apa, atau misalnya sekarang cukup dan sekarang menyampaikan keyakinan kelas apakah ini cukup gitu. Terus kalau misalnya setelah kali kelas menyiapkan menyusun keyakinan kelas masing-masing, kumpul lagi dirapatin lagi ini masing-masing. Oh iya. Iya, jadi seperti tadi di video gitu kalau ya. Udah bila perlu PowerPoint juga bisa ada di. Boleh. Belum. Kemarin cuma semua siswa tidak perlu dikasih figuran kenapa lebih bagusnya gitu. Dan juga mungkin nanti juga mau baca dibikin aja juga peraturan satu di sekolah. dirapatin lagi. Jadi tata tertib juga kan mungkin bisa jadi pedoman untuk pembuatan dari Kerja mesra ini. Enggak tahu Bapak. Kebetulan bapaknya pasti. Yang kelima atau pertanyaan kedua dari Bu Ina, bagaimana pembentukan kelompok yang ideal? Kalau kemarin saya contoh kelas 10, misalnya dihitung gitu ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi yang angkanya sama kelompok, makanya angka 1, kelompok 1, angka 2, kelompok 2 gitu. Kelompok 10 mau bisa kelompok 10. Tapi pada saat kelompok 11 sampai udah dikit, cuma 9 orang. Saya minta, ayo kita buat bentuk kelompok, tapi sesuai keinginan Bapak kelompoknya, misalnya dibagi acak. Gak mau sudah sampai pengennya cewek bertiga, ada cowoknya bertiga gitu. Gak mau dibagi. Nah, mungkin bisa dimasukkan ke keyakinan kelas kalau solusi saya. Balik lagi ke antara restitusi sama keyakinan kelas, karena materinya itu gitu. Jadi balik lagi ke keyakinan kelas, buat keyakinan kelasnya saling membantu atau misalnya membuat kelompok secara istilahnya secara beragam gitu ya. Nah, jadi buat keyakinan kelasnya. Kalau misalnya nggak mau tuh lihat keyakinan kelasnya sudah ada sepakati seperti itu. Yang saya pahami untuk materi ini seperti itu gitu. Balik lagi ke keyakinan kelas, balik lagi ke keyakinan kelas. Itu inti dari restitusinya gitu. Jadi kalau ada pelanggaran atau ada tidak mau apa atau ada mau apa, silakan lihat kembali keyakinan kelasnya sesuai atau tidak dengan keinginan kamu. Aduh, kayak beda sama. Iya. Iya. Konsekuensinya kalau menurut saya itu harusnya sekolah-sekolah kayaknya. Jadi dari dipimpin Ispanca atau konsekuensinya. Jadi misalnya dari keyakinan kelas dikumpul ya kelas dipilah mana yang mau jadi konsekuensi gitu ya. Jadi pada saat siswa datang ke belakang, kamu sudah tahu konsekuensinya apa? Silakan. Kalau
Enggak. proses ada konsekuensinya nggak? Nah, kalau budaya positif ngarahinnya bukan ke konsekuensi tapi ke restitusi, ngobrol lagi. Ngobrol lagi, ingatin keyakinan kelasnya apa. Terus kalau restitusi itu maksudnya ini Bu, solusinya tentuin sendiri si siswa, kasih pilihan. Misalnya si Remy tidak mengerjakan tugas, jadi misalnya saya masuk ngajar, ada jam ngajar, tapi nggak masuk, saya masih tugas, semua ngumpulin kecuali Remy tidak ngumpulin. Nah Remy saya panggil, Ren kenapa tidak mengerjakan tugas misalnya, alasannya dia ungkapkan. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah cukup Remy mengerjakan tugas pada tepat waktu Pak, keyakinan kelasnya kan betul yang itu kamu sudah paham. Nah kalau kamu sudah paham, kira-kira penyelesaian masalahnya mau apa? Kamu mau ngapain biar ini selesai? Nah itu restitusi itu. Jadi dilempar ke siswanya, solusinya mau apa? Misalnya berkata Remy ya udah Pak, saya mau tidak akan mengulangi serta saya akan membahas kembali keyakinan kelas dengan teman-teman gitu, seperti itu. Jadi intinya kalau ada masalah, kalau menurut teori ideal ini, kalau ada masalah kembalinya ke keyakinan kelas. Jadi direstitusi ke solusinya ke mahasiswa. Jika sudah dilaksanakan tapi diulangi kembali. Tindak lanjutnya. Nah, coba silakan mohon bantuannya Bu Iin dijawab itu. Apa jawabannya Bu Iin? Ada nggak? Memberikan masukan. Nah, jika sudah dilaksanakan restitusi siswa untuk satu kasus sudah selesai. Misalnya tadi Randy sudah selesai, tidak akan mengulangi lagi. Ternyata ada kesalahan lain, kita restitusi lagi atau apa? Restitusi. Nah, perlunya kolaborasi. Benarkan filosofi diajar di mana itu yang membawa pada anak seperti itu. Dan ini butuh waktu yang mungkin akan lama sekali gitu, karena akan dimulai dari dasar dulu. Apalagi sebenarnya kalau yang seperti yang kita mengajar sesuai program anak itu, yang lebih ideal itu di SD harusnya atau di TK malah. Jadi memang dari dasarnya kalau kita udah tingkat SMA kayaknya garis-garis tebal yang ada pada anak itu sudah tebalnya sudah yang melenceng, bukan yang seharusnya ditebalkan gitu. Harusnya memang ideal itu di sekolah dasar harusnya dimulai. Oke, terima kasih Bu Iin. Luar biasa, cerdas. Nah, jadi kesimpulannya kalau dari materi budaya positif ini Bapak Ibu, buat keyakinan kelasnya, solusinya apa? Pakai restitusi, diajak ngobrol, ditanya kamu masih solusinya apa? Kamu bisa menyelesaikannya seperti apa? Nah, itu idealnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya perlu mungkin adanya dibuat konsekuensi dari sekolah, gitu ya, peraturan secara sekolah, konsekuensi untuk penindakan yang cepat-cepat. Misalnya ada yang terlambat, kita kasih konsekuensi apa? Ada yang bosan sekarang, kita kasih konsekuensi apa? Itu syaratnya. Tapi kalau dari materi hanya keyakinan kelas dan restitusi. Seperti itu. Nah, jalani dulu ya. Ternyata kan pemerintah intinya kepengen nanti dalam rangka 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 siswa kita itu sudah berprofil belajar dan mahasiswa, gitu kan? Yang intinya anak itu kalau pintar secara akademis itu bonus dan itu emang bawaannya dia yang pintar, gitu kan? Dengan bimbingan para guru dan para pelatih dan sebagainya. Tapi kalau karakter itu harus dibentuk melalui baik dari keluarga maupun sekolah.
Jadi kalau memang kalau kita berbicara kan nanti kenyataannya itu kan belum dilaksanakan, kita laksanakan jadi. Insya Allah semoga pada tahun 2045 nanti Indonesia sudah benar-benar bisa mengembalikan lagi semangat 45 para ini generasi muda kita, termasuk kita juga ya. Nanti tahun 2045 kita sudah berkemajuan secara karakter. Cerdas. Tepuk tangan untuk kita semua. Diangkat sama-sama pensiun. Kalau kemarin Bu bikin visi katanya ingin menciptakan profil pelajar Pancanibung. Jadi masih ada pertanyaan Bu? Cukup ya, kita cukupkan. Terima kasih sekali, terima kasih. Satu mohon sebesar-besarnya. Hari Rabu kita kasih. Lagi. Hari Rabu kita kasih. Hari Jumat bersih-bersih. Sudah selesai disertasi. Cukup sekian dan terima kasih. Oh, komisnya kita waktu. Kirain nasi om. Habis selesai makan nasi ya. Soalnya ini udah waktunya. Kalau ada sumber wilayah. Itu Pak. Oh iya. Oh tak. Kali yang soleh. Benar Pak. Yang soleh teh. Kalau ada sumber wilayah di kita. Di mana? Pak ini matiin Pak Jamal.
Pak Jamal.